Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjawab pertanyaan dari Tias Zain ya di Twitternya. Kebetulan dia komentarnya, reply-nya waktu saya postingan tentang masalah takut ya, fobia, dia bilang takut itu salah satunya adalah takut ditinggal saat sedang sayang-sayangnya. Nah, ini jadi menarik buat saya karena ternyata memang banyak sekali anak muda yang sering menanyakan tentang masalah tersebut. Dan kalau kita melihat sebenarnya memang YouTube channel ini walaupun banyak diisi oleh video-video terkait dengan masalah kejiwaan, apalagi dengan gangguan kejiwaan, tapi saya seringkali juga ingin mengingatkan buat teman-teman juga bahwa banyak sekali hal-hal di luar gangguan kejiwaan yang mungkin bisa menjadi salah satu faktor yang membuat orang itu mengalami gangguan kejiwaan di kemudian hari. Salah satunya adalah perasaan ditinggalkan, ya. Perasaan ditinggalkan ini memang pastinya tidak enak, ya. Kita semua merasakan kalau ditinggal ya pasti sedih lah ya. Mana ada orang ditinggal jadinya nyaman begitu. Namun buat anak-anak muda saya lihat banyak yang susah sekali untuk move on katanya. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan pacaran, pasangan, mereka susah sekali ketika putus itu move on. Banyak juga kadang-kadang ledekan-ledekan di Twitter itu yang mengatakan kalau lagi dalam keadaan ya habis diputusin itu ketemu mantan tuh masih ada getaran. Kemudian juga udah ada yang bertahun-tahun tetap merasakan nggak enak gitu rasanya. Nah ini menarik nih, artinya memang ada bekas-bekas ataupun ada sisa-sisa perasaan-perasaan yang masih timbul. Namun demikian kadang-kadang ada juga yang langsung hilang dengan cara punya pacar baru misalnya. Nah lalu apa yang bisa dilakukan? Saya selalu mengingatkan ya kepada teman-teman, nah ini saya bilangin lagi, yaitu bagaimana kita bisa mengelola perasaan dan pikiran kita dengan awali dengan mencintai diri kita sendiri terlebih dahulu. Nah, mengapa saya bilang demikian? Karena paling penting memang adalah bagaimana kita bisa mencintai diri kita sendiri. Kalau kita bisa cinta terhadap diri kita sendiri, maka kita akan melakukan hal-hal yang terbaik untuk diri kita dulu. Ya, mengapa kok demikian? Karena kalau misalnya kita ingin melakukan hal baik kepada orang lain, maka ada baiknya kita memperbaiki diri kita sendiri dulu, menyiapkan diri kita sendiri. Dan kalau misalnya berkaitan dengan urusan ditinggal atau urusan-urusan yang berkaitan dengan ketidakmampuan kita mengatasi, aduh saya kok sedih ya sudah ditinggal sama pacar begitu, maka sebaiknya fokus kepada diri kita kembali. Kalau memang itu bukan jodoh kita ataupun kita sudah berupaya untuk mencintai, menyayangi orang tersebut tapi masih ditinggal juga, ya sudah tidak apa. Yang paling penting adalah kita tetap menjadi diri kita dulu apa adanya. Jangan pernah terlalu mudah untuk berubah bagi orang lain, apalagi hal tersebut bukan hal yang positif, ya. Jadi berubah untuk orang lain agar menjadi orang yang lebih baik tidak apa-apa. Saya juga akan mendukung. Tapi kalau teman-teman berubah ya menjadi orang yang lebih tidak baik, menjadi orang yang lebih buruk begitu ya, maka jangan. Artinya pasangan kita itu ya nggak benar. Masa kita jadi orang yang lebih buruk ya karena pacaran, kita jadi ngelawan orang tua misalnya, kita jadi durhaka sama orang tua gara-gara kita mendukung pacar kita 100% misalnya. Dan bagaimana dok tahu